sih? Biasanya kan berantakan. Wah, Andrea, sekarang kan aku berani berubah. Hebat sekali, Markus. Iya dong, seperti komitmen dari sekolah kita, BPK Penabur, untuk berani berubah. Oh gitu. Tapi kamu tahu kan, sekolah kita sebentar lagi berulang tahun. Tahu dong, sebentar lagi BPK Penabur mau merayakan hari ulang tahun ke-71. Berani berubah untuk terus berubah, jadi berkat yang nyata bagi sesama, bagi dunia. Pancarkan kasih. Kalau kamu, perubahan apa yang sedang kamu upayakan? Aku sedang belajar untuk mendengarkan. Hah? Mendengarkan musik atau apa nih? Mendengarkan input dari orang tua, guru, dan teman-teman. Hah? Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik dong. Hebat kamu. BPK Penabur juga berusaha untuk membuka diri dengan mendengarkan input dari berbagai pihak. Supaya lebih baik tentunya. Sing haleluya, 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 sing haleluya to the Lord. Haleluya, haleluya. Mau diapain buku-buku itu? Oh, aku mau kirim ke saudaraku di daerah. Aku sudah tidak pakai lagi. Baik sekali tindakanmu itu, berbagi pada sesama. Dan dampak aku kirim buku-buku ini adalah agar teman-teman di daerah juga bisa belajar. Bisa dibilang kamu telah berbagi dan berdampak bagi sesama. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Berani berubah, Berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari menjadi keluarga BPK Penabur. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan mungkin ada adik-adik yang pagi ini beribadah bersama-sama dengan kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin ada di antara kita yang dalam kondisi kurang baik. Tetap semangat dan ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Pagi ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dari tempat kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dengarkan beberapa warta lisan berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang
godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme, membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan, menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur, sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh, untuk berbagi
dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju. Selamat ulang tahun ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Berita duka cita. Tuhan yang Maha Kasih dengan anugerah keselamatannya telah memanggil pulang yang terkasih, Ibu Weni Halim, dalam usia 72 tahun. Ibu dari Ibu Caroline Halim dan ibu mertua dari Bapak Arif Fiawan, wilayah 10. Pada hari Sabtu, 17 Juli 2021, dan jenazah telah dikebumikan di San Diego Hills pada hari Sabtu, 17 Juli 2021. Yang terkasih, Ibu Ratnawati Irawan dalam usia 88 tahun. Ibu dari Bapak Teguh Putra Marzuli dan ibu mertua dari Ibu Margareta, wilayah 6, pada hari Rabu, 21 Juli 2021. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu 21 Juli 2021. Majelis dan segenap jemaat GKI Surya Utama dengan ini menyatakan turut berduka cita dan mendoakan
Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk hadir dalam acara doa TC yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 19.30. Link Zoom dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di Warta Digital minggu ini. Selamat ulang tahun untuk BPK Penabur. Dalam rangka memperingati HUT ke-71 BPK Penabur, maka kebaktian kita hari ini menggunakan liturgi khusus. Demikian Warta Lisan pagi ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang menyerap semuanya yang Kau cipta, memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang terkasih, tidak dapat kita sangkali bahwa COVID-19 yang berkepanjangan ini telah membuat banyak dari kita merasa takut dan cemas. Dampak psikologi, ekonomi, maupun sosial semakin menambah kerapuhan kita sebagai manusia menyongsong masa depan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Namun, kadang naluri ini mendorong kita sebagai manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan kita pribadi. Di dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Ajakan ini disampaikan kepada kita selaku pribadi, agar kita tetap bisa menjadi terang di tengah krisis. Ajakan ini pun disampaikan kepada kita sebagai gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang dapat saling memulihkan. Hal ini tentunya juga disadari oleh kita sebagai GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang telah Tuhan percayakan selama 71 tahun mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. BPK Penabur adalah salah satu roti dan ikan yang kita punya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan dengannya? Apakah roti dan ikan yang kita punya itu
hanya mengenyangkan diri kita, atau dapat dipakai juga untuk mengenyangkan sesama dan dunia ini. Dalam ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama meskipun kita masih berada di gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu mempraktekannya. Terkadang kita hidup di dalam ego kita masing-masing. Terkadang juga kita lebih takut kekurangan atau kehilangan ketika undangan berbagi itu datang. Tidak jarang juga dari kita menjadi penyebab kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaharuan hidup. Perjumpaan dengan Allah, Sang Sumber Kasih, memampukan kita membaharui hidup kita, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi dengan sesama. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Allah. Kita memohon ampun atas segala dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaharuan hidup. Mari, saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah keegoisan kami. Ajar kami menjadi saksi-Mu dan baharui kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berdampak bagi sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, ya
bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus. Inilah berita anugerah bagi kita semua, menurut Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diberikan persekutuan dalam kebaktian minggu bersama dengan anggota jemaat GKI Surya Utama. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolonglah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam situasi ibadah online ini, kami mohon agar hamba-Mu dan kami yang ada di rumah masing-masing bisa menjalin persekutuan. Roh-Mu yang kudus yang membuat kami boleh menyatu dalam firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Yohanes, pasal yang ke-6. Mulai ayat pertama sampai 15. Kita baca bersama-sama, saya membaca, saudara memperhatikan, demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk."
Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 500 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Wah, rupanya zaman dulu sudah ada nih roti ikan. Wih, dicampur mayonis mungkin. Oh, enggak, zaman dulu belum ada mayonis mungkin ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus memperhatikan makanan yang enak. Roti ikan itu ada kan di salah satu gerai makanan itu, apa namanya saya lupa. Tapi saya tidak mau ngomongin makanan pagi hari ini. Saya pagi hari ini ingin melihatkan bahwa kuasa Tuhan begitu nyata dalam kesusahan, dalam kelemahan-kelemahan kita. Maka ayo kita fokus pada kuasa Tuhan itu. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, jika tema ibadah kita hari ini adalah berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Itu artinya bahwa ayo kita memberikan diri ini untuk berbagi sehingga sesama mendapatkan pemulihan. Kita belajar dari kisah Yesus. Kita belajar dari kisah Yesus ketika melihat orang banyak. Apa banyak? Berapa banyaknya? Banyaknya itu kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, 5.000, Yesus memberi makan 5.000 orang. Perhatikan, 5.000 itu hanya laki-laki. Kalau dengan perempuan, kalau dengan anak, maka lebih dari 5.000 orang. Mari kita lihat kisahnya di sini. Untuk sungguh-sungguh melihat bahwa begitu baiknya Tuhan memperhatikan kelemahan dan kebutuhan umatnya. Yesus sudah menjadi public figure karena karya yang telah ia lakukan. Karena mukjizat-mukjizat penyembuhan yang ia lakukan. Karena pengajarannya. Karena kebaikannya menyatakan kehendak Allah, damai sejahtera itu dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Bukan cuma hanya kepada murid-muridnya. Tetapi orang-orang yang belum percaya kepadanya, Yesus membawa kebaikan. Menghadirkan kebaikan. Setelah hari ke hari Yesus mengadakan mukjizat, maka orang banyak mulai mulai suka, mulai mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi.
Dan ketika ada di Danau Tiberias, Yesus juga diikuti oleh orang banyak. Dan begitu melihat orang banyak berbondong-bondong, maka yang ingin disembuhkan, yang ingin mendapatkan pemulihan padanya, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ia memerintahkan kepada Filipus, di mana nih kita bisa membeli roti untuk mereka makan. Situasi yang membuat orang-orang mengikuti Yesus adalah ingin mendapatkan pemulihan, penyembuhan, sukacita, pengajaran. Karena sudah mungkin sekian lama mengikutinya di suatu tempat, Yesus melihat orang ini mulai capek, nggak ada makan. Maka, ayo Filipus, kasih mereka makan. Sebenarnya Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Ia ingin mencoba untuk melihat apakah muridnya ini sudah percaya padanya, sudah menyerahkan diri padanya. Karena Yesus sendiri tahu apa yang ia akan lakukan untuk kebaikan orang-orang banyak itu. Filipus menjawabnya, Guru mungkin ya, roti yang banyaknya 200 dinar, yang harganya kita keluarkan uang 200 dinar, nggak akan cukup untuk ngasih makan lebih dari 5.000 orang ini. 1 dinar adalah upah 1 hari. Jadi kalau ngumpulin uang 200 hari kerja pun untuk memberikan mereka makan nggak akan cukup. Apa artinya di sini, saudari? Seringkali kita hanya melihat pada satu sisi saja. Usaha yang kita miliki, kemampuan yang kita punyai. Tanpa bisa melihat bahwa Allah juga bisa berkarya dalam usaha, dalam hal yang apapun yang kita miliki. Kita hanya berpatokan pada apa yang aku punya, bukan apa yang ingin Yesus lakukan dalam apa yang aku punya itu. Ini pasti akan berbeda dampaknya. Dampaknya adalah ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan yang kita punya pada Yesus. Pasti Yesus juga akan, Allah kita itu melakukan yang baik melalui kita. Di sini udah ya, susah tuh. 200 dinar pun gak akan cukup. Walaupun cuma secuil-cuil, sepotong-potong kecil. Lalu tiba-tiba Andreas berkata kepada Yesus, Tuhan, di sini ada anak kecil nih yang punya 5 roti jelai. 5 roti jelai ini artinya roti yang sederhana. Enggak enak-enak amat sih, tapi cukuplah buat membuat perut kenyang. Cuman 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan di hadapan untuk orang sebanyak ini? Tetapi Yesus tahu apa yang ia lakukan. Suruh mereka duduk. Tenang saja, suruh mereka duduk. Lalu mereka duduk. Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu ia mengucap syukur pada Allah. Memuji Allah, mengucap syukur pada Allah. Dan Alkitab di sini mencatatkan bagian ini yang buat saya sangat penuh kuasa ayat ini. Lihatin seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Yesus mengambil roti, entah saya mencoba untuk membayangkan, mendramatisirnya. Dia lalu mengangkat roti dan 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu kuasa mukjizat Tuhan dinyatakan. Dan dia kemudian membagikan roti yang dari 5 roti dan 2 ikan itu kepada banyak orang itu. Dan Alkitab mencatat di sini. Dan setelah mereka kenyang artinya apa? Bahwa pasti rotinya itu bukan cuma berjumlah 5.000, tapi orang bisa makan sampai kenyang. Mungkin ada yang makan 2 potong, mungkin ada yang makan 3 potong. Tak terhingga berkat Tuhan. Sampai mereka kenyang. Dan sisanya setelah mereka makan kenyang, 12 keranjang. Luar biasa kuasa Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan ketika menolong orang-orang yang mau menyerahkan diri kepadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, melalui kisah ini saya mencoba untuk mengajak kita bahwa hal yang pertama adalah bahwa berkat Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Kita melihat di sini, Tuhan. Orang berbondong-bondong untuk mencari pemulihan, mencari kesembuhan, mungkin juga pengajaran. Ingin melihat mukjizat Yesus. Dan Yesus tahu apa yang akan ia lakukan. Kuasa Allah nyata dalam karya pelayanan Yesus. Berkat-berkat Tuhan tak berkesudahan. Selalu banyak dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Hal yang pertama, ketika berkat Allah sudah ada dalam hidup kita, maukah kita melihat berkat itu di dalam diri kita? Artinya bahwa kita bukan hanya menuntut kapan saya sehat, kapan saya punya uang, kapan saya penuh sukacita. Artinya bahwa bagaimana kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dengan apa yang kita miliki. Dengan uang yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki, dengan keluarga yang mendampingi kita, dengan gereja yang selalu hadir untuk kita. Bukankah itu adalah berkat-berkat Tuhan yang sudah kita miliki? Bukankah itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita? Dan saat ini jika kita bersyukur atas pencapaian 71 tahun BPK Penabur sebagai Badan Pelayanan Pendidikan di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Apakah itu juga kita melihat bahwa itu adalah berkat Tuhan? Nah umat Tuhan, ayo lihatlah keluarga kita mempunyai berkat Tuhan. Gereja kita mempunyai berkat Tuhan. Tinggal berkat-berkat Tuhan itu apakah kita mau menyerahkan pada Tuhan. Untuk dikaryakan, untuk dibuat menjadi sarana pelayanan. Untuk sesama. Aduh Pak, saya kan cuma punya uang segini. Aduh Pak, saya kan cuma punya talenta menyanyi, ya dikit-dikit lah. Bapak Ibu Saudari, bukan masalah berapa banyak yang kita punyai. Maukah kita menyerahkan itu untuk Tuhan? Dan ketika kita mau menyerahkan segala yang kita punyai untuk Tuhan, maka hasilnya tak berkesudahan. Maka hal yang kedua kalau kita merasakan berkat Tuhan dan berkesudahan adalah kita ini adalah abdi Allah. Ingat itu status kita bahwa kita ini adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Yang dengan segala yang kita punyai, kita menghasilkan, mengusahakan kebaikan untuk sesama. Bapak Ibu saudara Tuhan, situasi yang sulit yang kita hadapi ini, dihadapi bukan hanya kita sendiri, tapi semua orang, di semua tempat, di semua kalangan. Jadi, jangan hanya merasa, wah terpuruk sendiri.
Kita justru harus bergandengan tangan untuk saling menguatkan sehingga pandemi ini dengan segala dampaknya bisa kita lewati. Saya mengutip kata-kata yang bukan karangan saya, tapi saya tertarik dengan kalimatnya. Kita berada pada badai yang sama, tetapi kapal kita berbeda. Artinya, ayo kita saling meneguhkan. Mungkin ada kapal orang lain yang rapuh, layarnya tak berkembang. Mungkin ada bagiannya yang bocor. Ini menggambarkan jika situasi yang sulit ini mungkin ada orang-orang yang terhantam badai badai ini akibatnya pada ekonomi keluarga, pada kesehatan, bahkan mungkin juga harus menerima kenyataan kematian orang-orang kasihnya. Maka kita memohon mukjizat, kita mohon anugerah Tuhan untuk menguatkan kita dalam kapal-kapal kita masing-masing untuk menghadapi badai ini bersama. Bapak Ibu saudara Tuhan, 5 roti dan 2 ikan menggambarkan sesuatu yang sederhana. Tapi kalau begitu diserahkan kepada Allah, sungguh kuasanya menjadi nyata. Jangan tunggu punya, tetapi lakukan sekarang dari apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Mungkin apa yang kita punya tidak sebanyak dengan orang lain, tidak sehebat dengan orang lain. Tapi kalau niat kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang kita punyai untuk membagikan kebaikan bagi sesama, sungguh ada sukacita. Berkat Allah tak berkesudahan, maka kita adalah abdi Allah yang ingin membagikan berkat-berkat itu untuk mewujudkan kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh mewujudkan kuasa Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat. Sungguh hal yang keempat, indah hidup kita dalam melewati situasi yang sulit ini. Kita sungguh-sungguh boleh merasakan kekuatan cinta kasih, persaudaraan. Jemaat yang diberkati Tuhan, badai kita masih kita hadapi, badai pandemi. Mungkin juga menghantam kehidupan rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, apapun. Ayo kita berani berubah untuk memberikan apa yang kita punyai, memperhatikan sesama. Mungkin ada di antara saudari yang bisa meluangkan waktu menelepon, menanyakan kabar orang-orang sahabat kita yang sedang isolasi mandiri. Halo, bagaimana kabarmu? Kamu sudah di backup dengan vitamin, makanan. Jangan biarkan orang-orang isolasi mandiri kesepian. Kita yang punya inisiatif untuk menolong mereka. Maka mari kita doakan juga para relawan, para dokter, dan kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba untuk menghadapi situasi ini dengan berani. Dan gereja juga hadir di tengah-tengahnya. Berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama. Mungkin kita yang mempunyai harta untuk berbagi. Donasi-donasi di tempat-tempat yang dipertanggungjawabkan. Untuk makanan, untuk minuman, untuk obat-obatan, untuk tabung oksigen, apapun kita harus usahakan untuk sesama. Mungkin kita tidak tahu siapa yang kita bantu, tapi kita tahu kita ingin melakukan sesuatu bagi sesama. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, jika hari ini juga BPK Penabur bersuka cita karena 71 tahun usianya, mari kita belajar dari BPK Penabur yang mengusung semangat iman, ilmu, dan pelayanan untuk berubah, berbagi,
dan berdampak bagi sesama. Iman kepada Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kenyataan hidup kita. Ilmu, kita juga melengkapi diri kita dengan hal-hal yang baik. Harus melakukan apa dipertanggungjawabkan, bukan cuma setengah-setengah, menjadi orang-orang yang berilmu. Dan dengan iman ilmu itu, kita melayani sesama. Kita buktikan untuk orang-orang yang sudah kita ketahui membutuhkan pelayanan. Gereja yang membutuhkan pelayanan. Maka selamat untuk kita semua karena kita berani berubah. Berbagi kebaikan dengan apa yang kita punyai sehingga berdampak bagi sesama. Terpujilah nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can be so void. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art come. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and look by, or life is vain. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Marilah kita
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita bahwa kami diingatkan bahwa Engkau tahu apa yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau menjaga kami ketika kami kekurangan, ketika kami membutuhkan pertolongan. Engkau punya inisiatif dengan berbagai macam cara ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ajarilah kami untuk tahu, menyerahkan diri kami kepada pimpinan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami sedang menghadapi situasi yang sulit karena pandemi ini ya Tuhan. Maka mampukanlah kami untuk mengarahkan hati kami kepada pimpinan cinta kasih-Mu. Bukan hanya melihat hal yang menyedihkan, kepada kematian, ketakutan, kelemahan, kekurangan yang kami terima, yang kami hadapi. Tapi kami melihat apa yang Engkau ingin berikan kepada kami dalam kebaikan-kebaikan yang bisa kami lakukan kepada sesama kami. Apa yang kami punyai. Tuhan, mampukanlah kami untuk berbagi perhatian, berbagi waktu, berbagi kebaikan dengan sesama kami. Makanya Bapak, kami juga mendoakan mereka yang sedang bersedih ya Tuhan, karena harus kehilangan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, temannya. Oh Tuhan, karena infeksi virus COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan keluarga yang berduka, agar dalam duka citanya mereka tetap ingin bangkit, melakukan kebaikan, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang bergelut dalam persoalan ekonomi. Sungguh Tuhan, dalam situasi yang sulit ini berkatilah orang-orang yang harus bekerja di luar rumah, bertemu dengan orang lain, bahkan banyak orang. Beri mereka kesehatan Tuhan. Pun demikian dengan orang-orang yang bekerja di rumah, kuatkan pribadinya, kuatkan pikirannya, hatinya, agar ketika bekerja di rumah pun tetap penuh sukacita. Bukan hanya melihat hal yang membosankan, membingungkan, tapi sungguh Tuhan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah ketika kami bekerja, kami sungguh-sungguh penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga teringat ingin menaikkan doa untuk pribadi yang terpisah karena situasi pandemi ini. Dengan anggota keluarganya, pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya yang ada di luar kota, luar negeri. Tuhan, jarak yang memisahkan, yang tidak bisa sering berjumpa secara fisik, biarlah perhatian mereka tetap bisa dilakukan dengan saling bertelepon, saling menanya kabar, dan saling mendoakan. Kami teringat Tuhan akan tenaga kesehatan
para aktivis menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan memberkati dokter, Tuhan memberkati perawat, staf administrasi di rumah sakit, para penggali kubur, petugas pemakaman, petugas krematorium, bahkan para supir ambulan. Tuhan juga memberkati karyawan gereja yang masih harus melaksanakan tugasnya, mendukung pelayanan gereja. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan gereja, majelis jemaat, aktivis yang masih harus keluar rumah, pelayanan, para pendeta juga ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk GKI Surya Utama yang Engkau berkati. Maka GKI Surya Utama juga bertekad untuk melakukan kebaikan dalam situasi yang sulit ini. Baik kami sebagai pribadi tubuh Kristus di GKI Surya Utama maupun sebagai gereja Tuhan. Tuhan Engkau akan memberkati pelayanan CMT. Di dalamnya ada dokter, ada pendeta, ada aktivis, penatua yang mendampingi mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Dengan pendampingan spiritual, dengan pendampingan jasmani melalui pendampingan bagaimana meminum obat dan memperlihatkan perkembangan kesehatan tubuhnya Tuhan, para orang-orang yang sakit itu. Bapak, berkatilah kami semua agar situasi ini boleh kami lewati. Engkau memberkati rakyat Indonesia, Engkau memberkati umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Kau mau berkati persembahan ini, supaya persembahan kami juga dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi gereja-Mu di dalam melakukan pelayanannya. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita siap berubah untuk berbagi kebaikan dengan sesama, sehingga kuasa Allah, kebaikan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Untuk itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.